Padahal enggak, istilahnya orang belum lihat. Enggak siap dibully ya. Orang belum lihat udah pada takut. Tegang anjing, pada tegang. Ini kayaknya di sini sih. Gini, ya. Emang iya Gen Z itu mental tempe, yang dikit-dikit stres, yang dikit-dikit under pressure, yang dikit-dikit breakdowns, yang dikit-dikit breakdance, yang dikit-dikit Breakout, burn out. Emang bener nggak sih? Menurut kalian gimana? tergantung dari kelahirannya lagi. Gen Z enggak, jadi Gen Z itu kan dari kelahiran 97 sampai 2010, 2011, 2012 kan. 2012. Kalau generasi pertama Gen Z itu masih mentalnya masih kuat karena masih berkelanjutan dari milenial. Oh gitu ya. Tapi kalau yang 2000 ke atas ya mungkin Gimana nih? Menurut Dinda masuk mental tempe apa enggak? Ya kalau Dina enggak ya. Enggak. Tapi enggak menutup mata juga kalau emang di luar sana atau teman-teman tuh banyak juga yang kasusnya kayak cepet ngeluh gitu-gitu. Tapi kalau Dinda sih Enggak. Kalau Dinda masih kuat. pembelaannya. Enggak apa-apa, di sini kan diskusi ya, bukan saling menjatuhkan. Nah, menurut saya ini namanya udah salah. Harusnya dipanggil mental tahu karena kan tahu lebih empuk. Langsung di Oh, bukan tempe. ya tempe kan masih ada biji-biji. Tapi mungkin memang kelihatan seperti itu karena pengetahuan lebih tentang mental health dan bukan tabu, jadi orang Gen Z lebih terbuka untuk ngomong membahasan. Jadi kami masih generasi yang mental health, kamu depresi ya, kamu nggak kuat, apa kamu udah ini zit. Tapi Gen Z udah bener enggak begitu. Lebih terbuka untuk masalah kesehatan dan mental wajar ya. Punya. Ya, oke. Oh ya, anyway, ini kita ada tamu dari sebelah sana Gen Z. Perkenalin dulu dong, yang cowok dulu yang berkumis nih, yang seksoy. Kok gini? biar enggak tegang. Udah malu gimana Ya, ini siapa namanya? saya Gen Z generasi pertama, namanya Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Udah nyiapin banget. Udah. Oh my god, is it working for the girls? Udah siapin banget. Ini siap-siap aja ada efek ketawa nih. Tapi enak loh ya, kalau podcast itu relax, santai itu enak. Jadi bahasnya juga nggak pakai emosi, nggak terlalu serius. Ya. Jadi yang sebelahnya siapa ini? Cewek cantik juga, siapa namanya? Halo guys. Namanya siapa lo guys? Namanya Dinda, yang Dinda. katanya Gen Z. Oh iya, sebelum lanjut nih ya, saya cuma mau jelaskan. Pasti banyak dong yang dari generasi milenial ini yang nggak tahu Gen Z itu apa sih? Saya mau tanya kalian. Gen Z itu cuma sekedar istilah aja sih sebenarnya. Oh, istilah yang dari kelahiran tahun 97 sampai sekitaran 2010. 2012. 2012. Ya, itu disebut Gen Z. Ya penerusnya dari milenial lah. Oh ya, biasanya kalau itu Viola tuh penonton tuh nunggu pantunnya Viola deh. Bisa pantun nggak Viola? Iya. Kreatif, membuat video. Cakep, Pengen dimanja. cakep, Pinter dengan teknologi. cakep. Tapi mager, males kerja. Weh. Wey. Dinda coba Dinda. Tindak balas. Langsung show. Nggak bisa. Itu kata siapanya? Gen Z itu malas kerja kata siapa? Kata saya ya. Buktinya mana? Buktinya kalau Gen Z itu malas kerja mana? Jadi di sini saya ada data. Nah, kami punya data. Kita menggunakan data. Pengangguran di Indonesia sampai 7,86 juta, mayoritas adalah Gen Z. Menurut kalian gimana nih pandangan para Gen Z? 7,8 juta itu banyak, woi. Ini banyak banget dan saya sedikit bingung pas saya lihat nomor ini karena kan Gen Z sekarang ini orang-orang yang perusahaannya cari. Karena kan saya udah belajar perusahaan cari orang dengan usia umur yang segini-segini sampai mungkin 28 tahun dan di atas 30 tahun udah susah di Indonesia dapet job. Jadi gimana? Emang maker ya? Enggak dong.
Tapi Jadi kenapa kebanyakan jauh di mayoritas di Gen Z? Ya mungkin dari standar perusahaan yang hire-nya juga tinggi ya. Sedangkan kalau Gen Z itu kita tuh lulus kuliah usia berapa sih Bang? Umur berapa? 24 Lulus ya? kuliah 23-24. Nah 24. Nah kan 24 tahun tuh kita selama masa perkuliahan tuh kan ibaratnya kayak lebih ke akademis Fokus gitu kan, lah, fokus fokus ke kuliah. akademis gitu, ke perkuliahan. Terus juga mungkin belum ada pengalaman juga kan. Nah sedangkan perusahaan tuh menginginkan yang udah punya pengalaman gitu. Mungkin itu juga. Jadi tidak cuma pengen umurnya, jadi juga pengen pengalaman. Iya, masalah. Jadi yang bodoh itu perusahaan. Enggak, tapi enggak Bukan saya menyalahkan yang ngomong, perusahaan. bukan juga Gen Z yang sih. ngomong. Enggak sih, tapi emang bener sih, tapi emang bener. Kan? Kualifikasi dari perusahaan itu standarnya tinggi banget Tinggi, sebenarnya gitu kan. Kayak ya masalah umur lah, terus masalah gender lah, masalah bla 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 sampai harus bisa membelah lautan dan lain-lain gitu. Tapi kan. di sini kan masalahnya gini loh. Yang tadi masalah umur dan umur Gen Z ini kan di mana kebanyakan perusahaan itu minimal itu biasanya ya kayak di atas minimal kayak 20 tahun Nggak ada sampai minimal. atau enggak maksimal Maksimal. kayak maksimal 30 tahun atau maksimal 28 atau 25 gitu. Jadi dari mayoritas adalah Gen Z ini kadang sempat mikir juga gitu. Padahal dari perusahaannya sendiri itu dia itu biasanya kebanyakan yang begitu, yang usia muda yang dicari. Tapi di sini mayoritasnya adalah Gen Z gitu. Makanya ini agak sedikit membingungkan sih sebenarnya Ini dari analisis ini gitu. Tapi ya kayak Dina udah bilang, mungkin minta umur segini tapi juga pengalaman dan ini memang umur yang mereka baru lulus sekolah atau jangan-jangan karena kalian sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kalian expecting dengan higher salary. Yang dimana istilahnya kriterianya itu lebih tinggi gitu, karena kan semakin gajinya besar semakin tinggi juga kriterianya gitu. Apa karena kalian nggak mau mengambil di mana kalian tuh harus start dari basic dulu loh untuk nyampe ke sana, dan kalian tuh ada ego yang dijaga atau prinsip yang dijaga gitu, atau gimana? Pertama ya emang benar masalah ekspektasi itu betul. Ada sih. kadang dari orang tua kita sendiri kan sering dapat omongan kayak, ya kamu tuh udah di sekolah yang tinggi-tinggi, biaya kuliah mahal, bla bla segala macam. Istilahnya apa ya? Kayak harus balik modal gitu loh. Kayak harus balik modal. Terus kan di sisi lain juga mungkin banyak yang ya balik lagi yang ngeluh soal ngeluh juga gitu. Jadi kayak ya banyak yang ngomong kerjanya berat, gajinya kecil. Ya begitulah gitu kan. Jadi ekspektasinya juga mungkin ekspektasi. Tapi iya sih. Seharusnya sih ketika baru lulus tuh yang dicari itu bukan soal gaji. Iya, Harusnya pengalaman ya. Experience-nya yang dicari. Dan juga biasanya kalau yang interview itu lebih baiknya buat Gen Z itu biasanya pakai parfum kita ya. Dari Vigus Gitano. Kalian bisa langsung cek di Shopee. Jadi kalau kalian mau interview, mau diterima langsung, jangan lupa beli parfum Vigus Club, dijamin. Karena itu auranya beda gitu kalau udah pakai parfum Vigus Club. Itu udah level atas. Orangnya lebih positif. Oke, lanjut. Beb, kita juga ada beberapa survei dari Instagram. Jadi kita telah mensurvei. Statement. Jadi saya nanya di story Instagram, follower kami di Instagram, apa yang positif atau negatif tentang Gen Z, dan ini beberapa jawaban. Jadi yang pertama, serba futuristik tapi kurang tahu akar dari masa lalu, dan parahnya tidak mau tahu. Ikut-ikutan, kurang literasi, nggak punya pendirian, tapi mereka kreatif. Generasi yang cuma bisa ikut-ikutan, nggak punya pendirian, dan jarang yang bisa berpikir jauh ke depan. Minim literasi. Positive, they want everyone to feel safe. Negative, if you have another opinion than them, they won't like you. Positifnya, Gen Z itu masih kritis sama permasalahan sekarang. Negatifnya, Gen Z kurang peduli. Alay. Oke, itu semua favorit sih. Saya. Udah ada lagi. Masih ada. Positifnya dari segi pengetahuan digital, negatifnya memudarnya norma. Krisis moral. Positif, kreatif, paham teknologi, ambisius. Negatif, emosi labil, terbiasa instan. Jadi menurut kalian tuh gimana dari survei ini, yang dimana menekankan itu generasi Z itu ya agak sedikitnya kebanyakan cons-nya ya. Negatif ya banyak. Ya, kebanyakan negatif. Ada benernya,
ada benernya contoh kayak labil. Itu kan karena memang kestabilan emosi kita juga kan masih sulit untuk dikontrol sebenarnya gitu kan. Ya kayak di Karena umur, masih muda apa? Iya, karena masih remaja lah, bukan pertumbuhan. Ya masa-masa lagi menuju dewasa gitu kan. Terus lagi sibuk-sibuknya masalah percintaan dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau untuk negatif positifnya, kalau tadi kan ada nyebutin kreatif ya kan. Iya. Kalau kreatif ya bisa dibilang kreatif karena banyak sekarang konten-konten kreator itu ya dari generasi kita gitu kan, dari generasi saya Gen setuju. Z gitu. Nih Gen Z. Gen Z dari mana? Tapi tidak bisa dipungkiri ya, dari beberapa era tahun Gen Z ini atau era Gen Z ini salah satu di mana kita tahu kita tuh gampang banget menjadi kaya. Dan banyak orang yang bisa kaya dalam waktu singkat tuh di era Gen Z. Yang dimana dulu-dulu itu kita kalau mau kaya itu kita ngesot dulu ya, berkeringat-keringat dulu. Dan sekarang tuh udah mulai istilahnya cari uang tuh bisa disebut gampang. Tapi masalah di sini nggak semua Gen Z begitu. Dan ada beberapa Gen Z yang malah justru kebablasan. Yang dimana informasi itu lebih mudah dicari dan lebih mudah dipahami. Itu menurut kalian gimana tuh? Ya nggak gampang juga sih kalau setiap kalau setiap tahun, misalkan setiap generasi yang nggak bisa dibilang lebih gampang atau lebih susah juga. Karena kalau dilihat kayak sekarang gitu, kalau misalkan dari segi teknologi mungkin memang iya gitu bisa dibilang generasi Z ini bisa dapat duit gitu kan. Ya kan kayak misalkan dari sekarang serba digital gitu. Mungkin emang bisa cari duit kayak dari affiliate lah atau dari konten, dapat endorse misalkan segala macam gitu kan. Tapi nggak semua orang berani di depan kamera pertama. Ya kan? Kedua, balik lagi kita tetap harus cari kerja. Tapi masalahnya yang lulus sekolah entah atau lulus kuliah itu sekarang tuh lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang dibuka. Gitu. Gitu. Jadi ya contoh lah ibarat misalkan kayak sekarang S1. Kelulusan dari S1 itu kan udah berjuta-juta gitu kan. Sedangkan lowongan pekerjaan itu tuh masih stagnan di angka segitu gitu. Nggak nambah. Jadi persaingan makin banyak tapi kesempatan tetap segitu aja, nggak berkembang. Tapi banyak juga loh generasi Z ini yang udah kepikiran tentang bisnis, membuka peluang bisnis itu gimana. Itu kan salah satu pembuka juga untuk lowongan kerja yang lainnya gitu kan. Enggak, jadi milenial itu jarang ya. Untuk masalah bisnis itu ada sih, cuman enggak segempar-gemparnya sekarang. Gen Z itu dia udah memikirkan, kayaknya gue males deh jadi karyawan, lebih baik jadi pembisnis. Apa itu salah satu kendala juga yang membuat mayoritas 7,86 juta itu Gen Z. Anak kuliahan mau sambil bisnis enggak? Anak kuliahan biasanya bisnis loh. Kayak di ikut organisasi gitu kan. Di BEM ada apa namanya? Ini yang jualan-jualan. Nah, Danus. Kan, itu kan iya. ada. Anak kuliahan kan juga banyak juga yang bisnis ayam geprek tuh. Iya. Ya kan? Bisnis ayam geprek. Saya Itu bukan ayam geprek. Bukan ayam geprek. Ayam swasta. Swasta, oke. Viola bingung. Oh ya. Kamu anak kuliah kok gak ketawa kok? Apa Gak ngerti sih? apa gimana bisnisnya. Bisnisnya gak paham. Tapi Dinda sebagai anak kuliahan ada nggak sih ngerasa kayak, kayaknya gue ngabisin duit orang tua terus. Gue mau bisnis something gitu. Pernah nggak kepikiran begitu? Pernah. Sebagai anak Gen Z pernah untuk bantu-bantu. tapi enggak ada modal apa mikir gimana? jauh ke depan. Gimana? Ya pernah, sebenarnya juga pernah sih punya kayak usaha gitu kan. Cuma emang mungkin keterbatasan dari modal juga. Terus juga belum matang nih buat mulai dari perencanaannya, terus juga cara-cara marketingnya, terus juga pokoknya belum matang aja gitu. Tapi udah fokus ke sana apa enggak karena udah langsung diblok? Karena kan udah ada mimpi, ada mimpi mau punya bisnis, tapi tahu ini mungkin jalan yang lebih jauh, yang lebih lama, jadi langsung diblokir apa siap untuk jalan masih ini? ragu. Itu kekurangan Gen Z. Itu kekurangan Gen Z. Labil. Bukan labil. Apa tuh? Stabil. Banyak omong.
Iya, ada Iya. juga statement yang bilang, Banyak omong, oh ya, di sini saya ada kurang- video di mana masih survei juga. Kita lihat sebentar ya. Setuju, iya menurut gue lemah. Setuju sih. Pasti kadang kalau dimarahin yang gimana gitu terlalu keras atau gimana, kadang suka sedih atau langsung lemes. Gue tahu tuh di sekolah selalu dimarahin langsung lapor orang tua, gurunya nanti bisa dituntut lah, diviralin segala macam. Berkembangnya teknologi jadi bikin kita semakin malas untuk bekerja, semakin tidak berinisiatif lah. Ya, makanya gue bilang, menurut gue nggak sekuat generasi-generasi yang sebelumnya. Oke, dari Dinda gimana? Setuju nggak? Sebelumnya kita shout out dulu buat Freak Out Magazine ya, yang untuk videonya. Terima kasih banyak. Menurut Dinda gimana dengan video yang tadi? Ya setuju nggak setuju. Iya, kenapa? Apa yang enggak setuju? Karena kan beda generasi, beda tantangannya juga kan. Ya, di era digitalisasi, modernisasi, westernisasi gitu kan. Ya pokoknya beda generasi, beda tantangan. Jadi semakin dunia Berkembang kan dan semakin iya, jadi kita juga harus mau nggak mau harus ngikutin gitu. Tapi pernah ini nggak? Pernah sampai ngelaporin guru nggak? Ngeviralin guru? Enggak pas sih, kalau di Dina SMP, enggak. Kalau itu Dina juga nggak setuju sih. Kalau nggak memang semua. dari kitanya emang tapi salah, kenyataannya fine-fine tuh aja gitu. sekarang kasusnya itu guru malah takut sama siswa. Ya. Kenyataannya banyak banget kasus di berita atau dimanapun, guru itu sekarang takut dengan siswa. Jadinya sekarang tuh guru tuh mau ngasih disiplin untuk anak-anaknya itu, jadi dia kayak gua takut. Dan banyak banget kasus yang sampai dilaporin polisi. Itu gimana menurut kalian? Karena mungkin terbukanya informasi, ya kan? Tapi saya pikir ini bisa hal yang negatif karena kan ya oke, mereka takut. Tapi kalau ada emang guru yang abusive, ya jadi siswanya punya bukti, langsung punya bukti. Mungkin zaman dulu kan, zaman dulu nggak bisa, jadi orang tuanya nggak percaya sama anaknya atau guru-guru yang lain nggak percaya. Jadi ini juga ya bisa dibilang progres yang positif. Tapi ya saya tahu di Jerman ini juga salah satu masalah di sekolah Jerman dan dengan orang tuanya juga, karena orang tuanya juga lebih ke sensitif dan marahin gurunya daripada marahin anaknya. Iya. Kalau gitu siapa yang salah sebenarnya? Karena kan gini, guru kan sebenarnya kayak ya di tahun generasi 97 mungkin masih ngerasain gitu kan, dimarahin. Di SD gitu kan, di SD dimarahin, itu nggak sempet kayak buat posting ke sosmed. Jadi emang masih bener-bener sama kayak ke milenial, masih belum ada digital yang berkembang banget lah gitu. Dan itu memang kejadian kayak dilempar penghapus sampai biru, sampai benyut gitu kan. Itu hal yang wajar sebenarnya gitu. Nah sekarang kan di era serba apa-apa viralin. Sebenarnya itu salahnya tuh siapa gitu loh. Sebenarnya gini loh, dari laporan itu sebenarnya nggak ada salahnya kita melaporkan, di mana jika ada tindakan abusing ya tentang anak-anak atau ini kan penyiksaan anak-anak. Tapi di sini kita harus selektif, yang di mana biasanya kan guru itu nggak selamanya abusing anak-anak ya. Guru kan biasanya mendidik. Pasti ada alasannya. Iya, gitu pasti kan. ada alasannya untuk biar anak-anak diam. Dan zaman sekarang anak-anak udah terbiasa, karena udah terbiasa diviralin. Jadi dia tuh over claim lagi jatuhnya. Jadi kayak gue dimarahin nih, gue laporin gitu. Jadi di mana si murid ini udah mulai berani melawan gurunya, karena dia udah punya tameng, udah punya gue viralin. Nah dari situ akhirnya ada beberapa yang siswa banyak banget yang lawan guru, mukulin guru. Berarti statement kemunduran mental ya bener dong. Iya. Adanya kemunduran mental gitu kan. Itu banyak banget loh. Saya baru kemarin saya lihat ada berita tuh, jadi guru itu dilawan, dipukulin. Gila kan? Dan kalau menurut saya ya itu salah satu dari dimana sekali lagi digital ya, yang banyaknya informasi membuat anak-anak jadi akhirnya nggak apa-apa nih gitu kan, gue laporin nih. Nanti skripsi nggak di ACC, viralin ke dosennya. Enggak. No comment. Nah sekarang menurut kalian gimana dengan statementnya
generasi Z ikut-ikutan, nggak punya pendirian dan kurang literasi. Kurang literasi itu emang kayaknya emang fakta ya. Fakta. Oke. Karena emang minat baca di Indonesia tuh Ya. rendah kan, sangat rendah. Tapi kan juga bisa baca di internet. Tapi kan nggak semua juga sih. Ada orang-orang yang emang rajin baca, ada juga yang emang ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu aja sih. Jadi mending ada video yang bisa nonton. Ya, itu cari masalahnya. Jadi alternatif lain. mungkin ya Gen Z ini lebih dulu kan sistemnya itu baca buku dan itu udah kurang banget peminatnya di Indonesia. Dan sekarang mungkin Gen Z sekarang itu dia lebih konteksnya tuh lebih suka lewat audio gitu, audio sama visual langsung gitu. Dimana ya sekarang Gen Z siapa sih yang suka baca buku udah sedikit banget kan, bener nggak? Dan dia mungkin Gen Z tuh lebih sukanya yang ada gambar, video, dan faktanya yang unik itu sekarang tuh banyak banget edukasi konten kreator. Jadi salah satunya ya termasuk nggak sih menurut kalian ini salah satu kepintaran yang membuat Gen Z ini lebih pintar? Nggak juga, karena apa ya, yang dari media itu kan nggak semuanya Benar. itu, iya yang dari media itu kan nggak semuanya benar gitu. Iya. Kadang kan ya nyebarin hoax, apalagi sekarang kan udah banyaknya AI, itu Iya, kan iya. gampang banget dipelintir-pelintir gitu kan. Jadi ya balik lagi yang namanya literasi kayak baca buku dan segala macam itu penting gitu loh, dibandingin hanya sekedar nonton konten yang edukasi segala macam yang dimana ya fakta dan kebenarannya pun kan nggak bisa 100% kita langsung telan Iya. mentah-mentah gitu. Apalagi kalau ujung-ujungnya ada di belakang layar kan yang support kayak monkey business di belakang, ada produk yang ditimbulkan, jatuhnya kan begitu ya. Ini nyinggung siapa? Enggak ada. Nyinggung ke siapa? Enggak ada. Nyinggung ke siapa? Kan jadi gini loh, biasanya konten kreator atau edukasi ini sebenarnya saya pun kadang nontonnya suka gitu. Emang lebih suka nonton yang to the point, straightforward gitu. Contoh gini, kayak yang masalah konspirasi itu kan bisa memelintirkan istilahnya gitu kan. Walaupun istilahnya ada yang seneng dengan pembahasan konspirasi kan, tapi tetap gitu nggak bisa serta merta langsung ditelan semuanya gitu, apa-apa yang diinformasiin. Contoh lah di belakang Antartika ada apa, ada sesuatu yang lain, itu kan tetap nggak bisa langsung kita terima begitu aja gitu. Oh gitu ya. Tapi statement yang saya paling suka yang saya harus ketawa banyak, alay, kalian alay. Karena kan saya baca statement-statement ya dan adiknya ada juga dan dia langsung bilang benar. Iya itu benar nggak? Saya nanya kenapa dan dia bilang gara-gara TikTok. Ya tanya aja sama Gen Z Nah, kenapa bisa Enggak, alay? bener. setiap Enggak. generasi itu pasti ngalamin yang namanya alay. Masalah. Iya. Pasti ngalamin. Kayak generasi milenial itu pasti ngalamin di masa muda itu tuh yang namanya alay. Ya enggak ya. Pasti. Agus juga pasti pernah pas baru pertama kali megang HP, huruf A itu jadi angka 4. Jadi ini masalahnya umur bukan generasi. Apa? Enggak sih. Iya. Tapi bisa juga alay ini maksudnya alay ini jadi di mana kan sekarang banyaknya konten kreator ya dan vlogger yang di mana tuh sekarang udah jadi profesi. Dan orang itu mungkin dia tuh bermaksud untuk menjadi vlogger dan di mana biasa ada orang yang nggak suka dan alay nih, sok artis nih, padahal kan istilahnya dia berusaha untuk ngikutin Lebih vlogger-vlogger yang lain. Ya gitu. overacting, Ya, maksudnya mungkin dia di overacting. situ. Jadi dari jogetnya. Ya, tuh. Lebih baik alay daripada tidak mencoba sama sekali, karena tidak mencoba itu sudah menjadikan gagal. Apa sih? Motivator Apa sih? banget. Apa sih? Tapi benar kata Ari. Ketawa Din. Benar. Jadi Ketawa, kita Din. tuh lebih baik alay tapi dalam positif ya. Maksudnya alay itu kita mencoba sesuatu. Soalnya di sini kadang kita juga bingung yang disebut alay di sini gimana. Kadang orang kita lagi bikin video, alay banget sih sok artis. Mungkin pakarnya bisa menjelaskan. Iya, itu gimana tuh Dinda? Mungkin pakarnya bisa menjelaskan. Dinda di kuliahan gimana? Anak-anak alay nggak? Alay dalam konteks apa dulu nih? Iya, maksudnya alay itu yang menor, makeup menor, mungkin ada ya. dong, pasti ada dong. Yang menor terus sok pinter tapi Enggak, kalau sok pintar nggak bisa dibilang alay dong. Nanti Dinda nggak punya teman lagi dari kuliah. tapi setuju nggak mas statement saya ini? Dulu milenial atau zaman Gen X itu talk less do more, tapi sekarang generasi Z ini talk more do less. Kalian setuju nggak? Apa enggak?
Ada benernya. Ada benernya. Iya. Ada Setuju. benernya. Ada benernya. Karena ya yang tadi kayak gadgetnya sendiri kan ngalamin. Ya kan? Udah ada rencana bisnis taunya nggak jalan. Ya. Ih parah banget. Itu udah jalan. Oh, udah jalan. Iya. Oh, udah. Berarti enggak Itu dong. udah jalan. Oh, enggak Parah dong. banget Berarti ya. enggak dong. Berarti enggak Gen Z itu enggak yang Anak-anak udah Harusnya support Gen Z. Iya. Enggak, berarti salah itu. Statement yang itu tuh salah, Gus. Karena Ya, ini enggak dari Gen semua. Z-nya Enggak sendiri. semua. Tapi emang sih, Jalanin. emang mungkin karena banyaknya informasi yang masuk. Jadi dia tuh seolah kayak dia tuh udah lebih tahu banyak pada saat turun ke lapangan atau experience something kayak anjir susah ya, ternyata akhirnya give up gitu. Tadi awal banyak omong, ternyata susah. Kalau kayak gitu konteksnya berarti bukan Iya. talk more dules. Dules. Bukan talk more dules. ada Face. ya maksudnya itu kan salah satu. Enggak, itu Salah satu. karena masalah mental. Kalau konteksnya yang dimana dia udah nyobain ternyata gagal dan Iya. dia berhenti, itu masalah mental, bukan. Ya ini masalahnya Ya, mental. bukan talk more dules, bukan. Jadi talk more dules contohnya seperti apa? Langsung putus asa maksudnya. Talk more dules itu lebih ke arah ketika misalkan kayak tadi Dinda gitu kan punya rencana bisnis, tapi dia tuh nggak jalan. Itu talk more dules. Tapi kan ini kan Dinda kan sempet jalan, ya kan? Sempet jalan dan mungkin berhenti di tengah jalan karena ada kesulitan dan lain-lain. Itu kan yang dimana berarti masalah kesiapan mental juga. Kan gitu. Kalau presiden sih Apa sebelum pilpres kan sama juga kan, talk more dules kan. Ampun. Iya, bisa salah satunya. Tapi kan gini, Itu contoh gini juga. itu kan bukan Gen Z. Beliau bukan Gen Z. Ya sekarang dipakai Gen Z. Beliau punya mental yang mental baja. Jadi ya ini ngarahnya kemana? Takut banget. Enggak, maksud saya sebelum jadi presiden kan biasanya kayak kandidat itu kan talk more, tapi pas udah jadinya kan dules. Oh, saya nggak ikut-ikutan. Gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ini mah. Saya nggak ikut-ikutan. Ya tapi benar sih yang dibilang kadang sebenarnya jujur biasanya orang itu yang udah tahu banyak dan ketika ngobrol atau ada konversasi di situ biasanya orang yang tahu banyak itu dia bakalan ngomongnya banyak, tapi pada saat mengarah ke pengalaman dia tuh nggak tahu gitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Iya, talk more dules itu sama seperti itu. Tapi emang bener. Tapi sebagai Gen Z, kalian gimana kalau misalnya kalian jadi motivator nih? Apa yang bakalan kalian ngomong buat para Gen Z? Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Atas kaki. Padahal kan ya balik lagi kita tetap manusia sosial yang harus Membutuhkan. yang butuh orang lain buat ngebantu. Tapi Gen Z sekarang masa percintaan kayak dulu nggak sih yang terlalu mendramatisir? Atau sekarang lebih kayak yang apaan sih? Kalau ngomongin Apa cinta mungkin tertutup? kayak yang lebih muda. Karena kalau yang generasi pertama pertama juga itu yang udah berpengalaman. enggak, generasi pertama Gen Z itu tuh udah melewati masa-masa itu. Mungkin kayak yang lebih muda. Coba. Gimana? Percintaannya. Percintaan Gen Z zaman sekarang tuh gimana? Lebih open kah atau udah yang masa bodoh? Masih malu ya? Masih malu tetap. Oh tidak. Oh tidak, udah tahu semua ya. Sudah mengerikan. Ya. Sekarang mah emang sih. Gimana? Cerita dong. Cerita. Ya, Gen Z kan kalian Enggak. berdua. Enggak, ya masalah kayak di dunia kampus aja gimana. Ya dunia kampus masalah teman-teman. terbuka gitu kan. kah apa gimana? Karena kan dulu di tahun 2014 sampai 2018 kuliah kan percintaan itu tuh masih tabu lah. bukan masih tabu Atau bukan di masih mana? tabu, masih Umpetan. enggak se-ekstrim sekarang. Masa. Oh sekarang lagi ekstrim. Oh, dulu mungkin mau megang tangan malu, sekarang udah nggak mainan dipegang tangan kan. Sekarang udah wajar ya. Sekarang mah udah Jangan udah wajar. booking kos-kosan kali ya.
Oke. Out of the topic. Tapi saya menanyakan, kan saya udah siapin sedikit tentang Gen Z, tapi di Jerman. Jadi saya baca artikel-artikel di bahasa Jerman tentang Gen Z. Nah, sekarang saya mau nanya, ada beberapa hal atau statement juga untuk Gen Z di Jerman. Apakah ini juga sama untuk di Indonesia apa enggak? Jadi untuk kerja, apakah kalian work-life separation, apakah ini penting apa enggak? Work-life separation artinya, jadi ini kerja, habis kerja, off time. Jadi jangan texting me ya, bos udah enggak mau di text, udah enggak mau di nelpon, saya punya free time. Jadi separate banget. Kalau the millennials masih ada work-life balance, jadi ya saya butuh free time, jadi nggak apa-apa kalau siapin sedikit untuk kerja. Apakah ini hal yang penting? Atau kalian pikir ya kerja? Gimana menurut kalian? Atau what is paham extra hours? Paham. Oke. Coba Din. Karena mereka kerja buat kami. Jadi malu. In general aja. Kalau ngomong dengan teman-teman. Dinda tadi ngerti kan? Ngerti. Nah, kita nggak ngerti. Sih? Kenapa nggak ngerti? Jadi pertanyaannya. Bohong banget, nggak ngerti itu bohong. Jadi pertanyaannya di mana Gen Z sekarang tuh lebih ke misahin ya, kerja sama kerja, udah selesai ya udah gitu. Jadi masuk jam 8 sampai jam 4, setelah jam 4 selesai ya udah, kalau ada dari bos udah selesai belum tugasnya yang kemarin gini gitu. Kalau ngelihat dari postingan-postingan sosmed gitu ya, yang tinggal di ibu kota, itu rata-rata memang banyak yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Dan ya saya nggak sempet nanya sih dia umur berapa gitu kan, karena di generasi saya sendiri ya walaupun sama-sama Gen Z gitu kan, untuk ya karena kalau pengalaman pribadi juga karena memang kerja dari awal itu selalu sales, ya sales itu 24 jam. Non-stop gitu. Jadi ketika ada customer yang datang di jam 12, jam 1 malam pun ya tetap direspon gitu karena kita butuh angka. Beda sama butuh yang target ya. Beda sama yang istilahnya kerja kantoran yang di bawah AC, di balik layar gitu kan ya. Rata-rata sih emang pengennya ya ketika 8 jam selesai ya udah gitu. Gue punya waktu, gue punya. Tapi masalahnya sih di sini ya. Sebenarnya kalau misal seandainya ada perusahaan yang masih nanya setelah kerjaan selesai, berarti perusahaannya nggak kurang bagus. Kalaupun ada satu lagi kendala di mana perusahaan nanya begitu, berarti kerjaan Anda belum selesai. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Yang satu perusahaan emang nggak bagus, yang kedua emang kerjaannya belum kelar. Mungkin bisa jadi kayak lu mau OT kan kebanyakan gitu ya, orang mau OT ya kan duitnya kan gede, ya udahlah dilambat-lambatin biar dapat OT, overtime. Lembur. Iya kan banyak juga kasus-kasus begitu ya, jadi ngincar overtime karena kan duitnya tuh 2 kali lipat dari biasanya atau normalnya gitu. Itu sih kalau kata saya. Apalagi kesadaran diri itu lebih penting daripada punya job yang nggak memuaskan. Ini lebih nyerangnya ke angkatan 97 ya? Coba. Kamu tahun 2000-an jawab. Apa sih 9 itu katanya udah Iya. Ini ngomongin soal kerjaan ini jadinya. Tadi apa? Kesadaran diri emang lebih penting untuk Gen Z daripada punya job yang nggak memuaskan. Ya. Nah, jadi jika jobnya nggak memuaskan your mood ya kamu nggak suka atau mungkin kamu pikir ini kerja yang jelek, jadi kamu nggak peduli tentang jobnya, yang penting kamu merasa senang. Ya itu nggak kesadaran diri. Ya, kesadaran. Karena dulu awal masuk kerja itu bergaulnya udah sama milenial, itu udah sering dapat omongan gitu kan, kayak lu tuh kerja nyemplung dulu aja, suka nggak sukanya itu nggak akan pernah tahu gitu. Contoh misalkan kayak sekarang saya ngomong, passion saya tuh di videographer loh gitu kan, jadi videographer misalkan passionnya. Nah tapi kan sebelum kita nyemplung ke videographer tuh kan pasti kita tuh nggak pernah tahu juga videographer itu apa, kenapa tiba-tiba bisa jadi passion gitu kan. Kan memang harus dijalanin dulu dan itu baru jadi passion gitu kan. Nah sama kayak di dunia kerja gitu, awalnya nggak pernah kepikiran untuk jadi sales,
Iya. Awalnya nggak pernah kepikiran untuk jadi sales gitu, tapi ketika nyemplung tahu oh fleksibel nih sales, oh enak nih bisa kesana kesini gitu kan, nggak terikat waktu dan lain-lain. Ya udah gitu, di situ kena lah passionnya. Jadi untuk kita bisa suka di satu bidang pekerjaan itu, ya mau nggak mau kita harus coba dulu, baru di situ kita bisa tahu kita suka apa enggak. Tapi ya yang dialamin mungkin banyaknya Gen Z di atas 2000 itu ngerasa seakan-akan dia itu udah punya passion duluan sebelum dia nyemplung dalam gitu. Ya. Jadi dari perbedaan stigma ya. Contoh mungkin. jangan jauh-jauh. Din, kamu masuk ilmu komunikasi seneng apa enggak? Enggak tanya. Awalnya Apa enggak? enggak. Terpaksa. Awalnya Enggak terpaksa. Oh iya? Ya. Dari siapa? Tapi sekarang gimana? Tapi setelah dijalani mau gak mau kan kita harus ngeliat ke depannya ya, prospek ke depannya gimana. Terus juga emang udah dijalanin, jadi harus mau beradaptasi, harus mau berkembang gitu. Benar-benar. Iya. Ya. Sama dengan saya juga. Di awalnya saya nggak tahu saya mau jadi apa. Saya bingung banget sampai ayah saya bilangnya kenapa nggak jadi terapis pijit. Jadi saya ya oke, udah saya suka pijit ya udah. Jadi sekarang saya punya skill meskipun saya nggak even if Ya, meskipun jarang meskipun pijitin saya suami ya. Masa Oke. punya Ya. istri tukang pijit, suaminya nggak pernah dipijit, gimana sih? Oke guys, menarik banget ya masalah Gen Z ini. Sebenarnya nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas karena Next kita itu podcast masalah generasi milenial. milenial dan Gen Z. Tapi satu dari saya, biasanya setiap generasi itu menyalahkan generasi yang baru. Itu real. Dari yang X ke milenial, dari milenial ke mana? Z. Abis nanti saya penasaran. Abis ini generasi Anak-anak kita. Alpha. Ya. Nanti Gen Z ini bakalan komen apa ke generasi Alpha? Mungkin kayak kebanyakan minum susu mungkin ya. Oke guys, sudah selesai ya, sudah selesai. Dan komen di bawah misalnya kalian mau bahas next yang lain dengan next Dinda dan Ari. Kalau kalian suka komen di bawah. Dan jangan lupa guys, kita ada parfum yang paling the best di Paling the Indonesia. best. Buat semua Paling top. generasi. Cocok. Iya buat semua generasi. Biar bisa lulus interviewnya. Oke, so see you next video dan bye bye. Dadah. Bye bye.